Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'al gadil muqarrabin wa sultan awliya Syamsul Qadir Al-Jailani wa musannifi hadzal kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharrahum wa yali darajati wa adim barakati wa amdan alaina karamati wa nafa'ana bi ulumihim semoga fatul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannat masbahum waliridha illa fi rasulillah niyati salihah wajabi kulli khair walitafi kulli syarr bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faminal wajib khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Dan di antara yang menjadi kewajiban orang mukallaf atau yang diwajibkan oleh Allah terhadap setiap orang mukallaf adalah melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. As-sholawatun khamsu sholawatin, yaitu melakukan sholat 5 waktu dalam setiap sehari semalamnya. 5 itu adalah ad-duhru, yang pertama sholat duhur. Wa waktuha, adapun waktunya, waktu masuk sholat duhur, yaitu idza zalat, ketika sudah tergeser asyamsu, matahari, ila masyiri dilli kulli syai'in, sampai jadinya bayangan setiap sesuatu sudah jadi mislahu, sesamanya, ghairi dillil istiwa, selain bayangan waktu istiwa. Pasal ini menerangkan tentang di antara salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah terhadap orang mukallaf adalah melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah semestinya menjadi barometer, ya. Menjadi barometer baik dan buruknya orang mukallaf, orang mukmin itu tergantung pada sholatnya, baik dalam dunia ini maupun di dalam akhirat. Kalau di dalam dunia itu digambarkan dalam sebuah ayat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi barometernya adalah sholat. Setiap orang itu sholatnya baik, pasti nanti amal yang lain ikut terbentuk menjadi amal yang baik, ya. Asalkan sholatnya baik, tapi kalau sholat hanya sebatas sholat, ya wallahu alam apakah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar atau tidaknya. Tetapi asalkan sholat itu benar-benar baik, sah secara fikihnya, kemudian secara tasawufnya, secara hakikatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan membentuk kepribadian orang itu menjadi orang yang baik. Itu pasti, tidak bisa dipungkiri. Cuma kalau sholatnya belum baik, ya bisa jadi tidak akan bisa membentuk kepribadian orang itu menjadi yang baik, ya. Karena bisa jadi sholat itu belum sah karena tidak menetepi syarat-syarat sahnya sholat, ataupun kadang rukunnya tertinggal, ataupun melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ataupun sholatnya sudah sah tetapi tidak mengikuti etika yang baik, ataupun tidak menetapi syarat-syarat diterimanya sholat, sehingga sholatnya meskipun sudah menggugurkan kewajiban tetapi belum bisa diterima oleh Allah. Kalau belum diterima, ya belum bisa membentuk ataupun belum termasuk inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu ukuran untuk di dunianya. Sedangkan ukuran di akhiratnya adalah digambarkan oleh hadis Nabi, awwalu ma yundaru minal abdi min amalihi as-sholah fa idza wujidat tammatan qubilat wa qubila sairu amili wa idza wujidat naqisatan ruddat wa rudda sairu amali. Jadi, besok di akhirat yang paling pertama kali dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal dari sholatnya. Sholat, asalkan sholatnya itu diterima, ditemukan dalam keadaan sempurna, baik, sempurna, maka nanti sholat itu diterima oleh Allah. Kemudian yang lain pun akan diterima oleh Allah. Segala amal kebaikannya akan diterima oleh Allah. Tapi tergantung sholatnya. Kalau sholatnya ini sholatnya ini kurang, sholatnya tidak diterima, yang lain pun tidak akan tertolak.
Makanya sebenarnya ketika kita mempelajari sholat itu mulai awal kita sebelum balik sampai mati pun mempelajari sholat sebenarnya belum sempurna sholat kita, tidak akan habis ya. Suatu contoh misalkan kalau kita mempelajari hanya sebatas fikihnya ataupun di antara masalah sah dan tidaknya sholat, ya bisa jadi dalam bangku sekolah itu sudah diselesaikan. Tetapi untuk menjiwai sholat itu sampai mati pun orang belum sepenuhnya bisa menjiwai sholat itu sendiri. Makanya sholat pun adalah bisa menjadi tingkat-tingkatan. Ada orang itu sholatnya hanya sebatas melakukan kewajiban. Kalau sudah melakukan ya sudah merasa puas karena wajibnya sudah terlepaskan. Bisa jadi kadang orang itu kalau meningkat kualitas imannya, sholat itu menjadi kebutuhan. Kalau dia tidak sholat, dia merasa ada yang ganjil, merasa ada yang kurang. Sudah menjadi kebutuhan. Kalau dia tidak sholat, merasa ada yang tidak nyaman, menjadi kebutuhan. Kemudian kalau bisa meningkat lagi, sholat tidak hanya sebatas sebagai kebutuhan, tetapi justru bisa menjadi kenikmatan. Kalau orang itu imannya semakin dalam, hatinya semakin bersih, basirohnya semakin jelas, semakin terang, maka sholat itu bisa menjadi kenikmatan tersendiri bagi seseorang. Ya. Itu diungkapkan dalam sebuah maqalah ulama sufi adalah sholat itu diibaratkan bagikan hidangan yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah dicintainya. Ya, makanya kalau kaidah fikih itu sholat itu adalah aqwalun mahsusatun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir kemudian muhtatamatun bis salam. Ini secara fikih, yaitu ucapan-ucapan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan itu sholat secara fikih. Tetapi secara hikmah digambarkan oleh ulama-ulama hikmah adalah bagikan hidangan yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat hidangan tentunya berbagai macam minuman yang lezat, berbagai macam makanan yang lezat di dalam sholat itu sendiri. Ada zikir-zikir yang begitu sangat luar biasa ada di dalam sholat itu sendiri. Ya. Maka kalau orang itu benar-benar bersih akan bisa menikmati sholat itu, hidangan yang telah dihidangkan oleh Allah. Kemudian istilahnya juga amal yang paling utama bagi umat Muhammad, yang paling utama, yang paling prioritas juga sholat. Jadi diantaranya adalah ada suatu keterangan Nabi Muhammad, puncak dari kemuliaan Nabi Muhammad, puncak dari ma'rifatnya Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan Allah secara jasad dan ruhnya. Itulah jadi puncak dari kemuliaan Nabi Muhammad, karena itu tidak didapatkan siapapun. Jadi nabi-nabi manapun, nabi siapapun, rasul-rasul siapapun tidak ada yang mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Nabi Muhammad ketika dimi'rajkan oleh Allah sampai bertemu dengan Allah secara jasad dan roh. Nah, Allah memuliakan umat Muhammad yaitu dengan cara Allah memberikan hidangan tadi, hidangan sholat itu sendiri. Allah memanggil umat Muhammad secara ruh untuk bertemu Allah ketika waktu sholat. Cuma ya tadi kembali lagi adalah ketika orang itu hatinya bersih, ketika sholat itu benar-benar sholat yang tidak hanya sebatas kewajiban, tidak hanya sebatas kebutuhan, tetapi justru sudah menjadi suatu kenikmatan. Itu adalah sholat itu sendiri diantaranya semestinya demikian. Mari kita mengusahakan sholat kita bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi minimal ya bisa menjadi suatu kebutuhan. Terlebih-lebih kalau bisa menjadi suatu kenikmatan. Yang pertama sholat itu adalah sholat duhur. 5 waktu itu yang pertama adalah duhur. Adapun waktunya duhur, kalau beliau ini mengarang kitab ini dengan menggunakan waktu yang ada pada alam, bukan menggunakan jam. Makanya diterangkannya bukan pakai jam sekian bukan, tetapi pakai dengan tanda-tanda alam. Jadi masuknya waktu duhur itu adalah sekiranya matahari sudah tergeser ke arah barat.
Asalkan sudah ada bayangan di sebelah timur kita, maka itu sudah masuk waktu duhur ya. Jadi asalkan matahari sudah bergeser ke arah barat, berarti ketika kita berdiri sudah ada bayangan di sebelah timur nah itu berarti sudah masuk waktu duhur. Makanya kalau dulu itu biasanya setiap masjid itu ada jam matahari ya. Apa ya? Zaman dahulu itu sebenarnya, sekarang sudah tidak ada yang itu. Jadi kalau dulu itu biasanya tiap masjid kuno itu kadang-kadang masih ada jam yang menggunakan itu. Nah itulah ukurannya ya, ukurannya. Jadi waktu duhur itu masuk ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Berarti sebelah timur sudah mulai timbul bayangan. Nah itu mulai masuknya waktu duhur. Kemudian akhir dari waktu duhur adalah masih rudil likulli syai'in mislahu, yaitu setiap sesuatu bayangannya itu sudah sama dengan benda itu. Suatu contoh misalkan tongkat itu 2 meter. Ketika bayangan ini sudah ada 2 meter, berarti itulah akhir dari waktu duhur ya. Jadi adalah jadinya bayangan sama dengan sesuatu itu sendiri ya. Dan itu adalah akhir dari waktu duhur. Misalkan tongkat itu berdiri, tongkat itu 2 meter, ketika diberdirikan kok bayangannya sudah ada 2 meter, itulah akhir dari waktu duhur. Wal asru, kemudian sholat asar. Wa waktuha min ba'di waktu duhri ila maghribi syamsi, yaitu dari akhirnya waktu duhur sampai terbenamnya matahari. Adapun waktu asar adalah yaitu tadi mulai bayangan sesuatu itu sudah tambah sedikit dari aslinya. Kalau akhir duhur adalah sudah sama dengan aslinya, tetapi masuk waktu asar ketika sudah ada tambahan sedikit. Asalkan sudah ada tambahan sedikit, maka sudah masuk waktu asar. Kemudian akhir dari waktu asar adalah terbenamnya matahari secara penuh, sudah tidak nampak sama sekali, maka habislah waktu selagi masih nampak matahari, selagi masih nampak meskipun tidak bulat, itu masih waktunya asar. Kalau secara fikih ya, secara fikih itu adalah sholat di akhir waktu itu masih boleh, tidak sampai dosa. Tetapi sekiranya sebagian dari sholat itu nanti keluar dari waktu yang telah ditentukan, baru kita terkena dosa itu ya. Ini bukan masalah baik dan tidaknya, tapi masalah boleh dan tidaknya ya. Jadi terkena dosa dan tidaknya, asalkan orang itu melakukan sholat tidak sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan, itu tidak sampai terkena dosa. Meskipun ya sebaiknya adalah melakukan sholat itu di awal waktu ya. Jadi keutamaannya kita melakukan sholat itu di awal waktu. Tetapi sekiranya kita masih sempat melakukan sholat meskipun di penghujung waktu, asalkan sholat yang kita lakukan tidak sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan, itu kita tidak sampai terkena dosa. Wal maghribu, kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Wa waktuha, adapun waktunya sholat maghrib min ba'di maghribi syamsi illa maghribi syafaqil ahmar, yaitu mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega ataupun mendung yang berwarna merah. Jadi kalau di sebelah barat sudah tidak ada mendung yang berwarna merah, berarti sudah habis waktu maghrib. Kemudian mulainya ya ketika matahari sudah tidak nampak sama sekali. Ketika matahari sudah tidak nampak sama sekali, sudah masuk waktu maghrib. Kemudian wal isya, yang keempat yaitu sholat isya. Wa waktu, adapun waktunya sholat isya adalah min ba'di waqtil maghribi, setelah habisnya waktu maghrib, ila tulu'il fajr shadiq, sampai terbenamnya fajar shadiq, ya. Selanjutnya adalah sholat isya, waktunya adalah setelah habis waktu maghrib, yaitu setelah di sebelah barat tidak ada mendung yang berwarna, asalkan sudah tidak ada yang berwarna merah di sebelah barat, maka sudah masuk waktu isya. Kemudian akhir dari waktu isya adalah ketika sudah terbit fajar shadiq. Fajar itu ada 2, ada fajar kidib, ada fajar
sodik. Kalau fajar kitib itu adalah ketika sudah ada nampak sinar di sebelah timur tempat terbitnya matahari, tetapi setelah itu nanti ada diiring-iringi gelap lagi, itu sudah fajar tapi fajar kitib. Kalau fajar fajar sodik adalah ketika di sebelah timur sudah mulai nampak cahaya, bukan sinar ya, tapi hanya sebatas cahaya ya, cahaya. Jadi isinya bahasa Jawa sudah ada padang, ada terang-terang. Ada terang sebelah timur, kemudian semakin terang. Itu adalah fajar Kalau fajar tadi ada suatu terang, tetapi setelah itu gelap lagi. Itu ada fajar, namanya fajar. Makanya ada ungkapan fikih yang menjadi ada ungkapan hadis yang menjadi perbedaan pendapat antara ulama fikih, yaitu sholat fajar, sholat sunat fajar, 2 rakaatnya fajar. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan sholat tersendiri bukan bagian dari sholat qobliyah subuh. Ada yang mengatakan sholat 2 rakaatnya fajar itu sholat qobliyah subuh. Berarti kalau sholat fajar itu bukan qobliyah subuh, boleh dilakukan asalkan sudah masuk fajar, meskipun itu fajar kitib, belum masuk subuh, boleh. Tetapi kalau sekiranya kita mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh, berarti tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini perbedaan pendapat ulama ya. Kemudian wasubuhu, selanjutnya sholat 5 waktu itu adalah sholat subuh. Waktu adapun waktu yang sholat subuh mimpati waktu isya, setelah habisnya waktu isya ila tulu syamsi, sampai terbitnya matahari. Fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Fayakhrumu taqdimuha, haram mendahulukan ala waktiha, dari waktu yang telah ditentukan. Wa ta'khiruha, begitu juga mengakhirkan sholat anhu, dari waktu yang telah ditentukan. Li ghairi udrin, tanpa ada udur. Sholat subuh, waktunya sholat subuh setelah habis waktu isya sampai terbit matahari. Nah, ini beda dengan tadi waktu tenggelam. Kalau tenggelam sudah tenggelam semua baru habis waktu isya. Tetapi kalau terbit, asalkan sudah terbit sedikit sudah habis subuh ya. Jadi kalau terbenam sudah tidak nampak sama sekali baru habis waktunya, waktu asarnya. Tetapi kalau terbitnya matahari, asalkan matahari sudah nampak sedikit saja, maka sudah habis waktu subuh, tidak menunggu nampak secara keseluruhan ya. Jadi kalau terbitnya matahari tidak harus nampak keseluruhan sampai terbit keseluruhan, tetapi kalau maghribi syamsi itu adalah sampai terbenam keseluruhan. Itu batasan waktunya ya. Ada perbedaan kaitannya dengan masalah maghrib dengan tulu. Kemudian bagi setiap orang mukallaf, orang muslim yang sudah balik yang berakal, berarti orang yang mukallaf adalah dia wajib melakukan sholat itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan tadi. Karena sholat 5 waktu itu adalah mempunyai waktu yang sudah ditentukan, maka haram melakukan sholat itu sebelum jelas masuk waktunya. Ataupun juga haram sengaja melakukan sholat tersebut setelah keluar dari waktunya ya. Ya, karena sholat 5 waktu ini adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan dengan waktu-waktu tertentu, maka melakukan sholat tersebut sebelum waktunya, melakukan sholat tersebut sebelum masuk waktunya, hukumnya malah haram. Ya tidak sah, ya haram ya. Jadi suatu contoh misalkan sholat waktu duhur itu pas jam 12 kurang 5 menit, kok kita sudah mulai sholat duhur, malah hukumnya haram. Di samping tidak sah juga hukumnya haram, tidak mendapat pahala, malah dapat dosa gitu. Karena waktunya sudah ditentukan. Begitu juga sengaja mengeluarkan sholat tersebut dari waktu yang ditentukan. Misalkan akhir duhur itu jam 3, kemudian kita melakukan sholat duhur itu, sebagian kok sampai keluar dari jam 3, lebih dari jam 3, sebagian itu sudah haram, apalagi keseluruhan ya. Jadi sebagian sholat itu keluar dari jam waktu yang ditentukan sudah terkena haram. Terlebih-lebih kalau keluar keseluruhan.
Fa in tara amaniun ka khaidin badama madha min waqtiha ma yas'aha wa tuhruha linahwi salisin lazimahu qadauha. Kemudian seandainya terjadi masalah, ini bagi perempuan, khusus bagi perempuan. Seandainya terjadi masalah, ada sesuatu datang yang menghalangi orang itu boleh melakukan sholat. Suatu contoh misalkan adalah haid, ya. Seandainya datang haid, tetapi datang haid itu adalah sudah masuk waktu, selang waktu cukup untuk melakukan sholat tersebut dan melakukan sucinya, berwudu, maka besok ketika sudah suci wajib mengqadhoni sholat tersebut, ya. Jadi suatu contoh misalnya tanggal 1 sudah masuk waktu duhur, sekitar 10 menit, kemudian perempuan itu kedatangan tamu, ya. Maka kan belum sempat melakukan sholat duhur, ya. Belum melakukan sholat duhur sudah kedatangan tamu sehingga tidak sempat melakukan sholat duhur. Maka besok ketika suci sholat duhur yang belum dilakukan ini wajib diqadhoni. Paham ya? Ya, yang laki-laki juga sebenarnya harus paham loh. Kalau tidak paham ditanya istrinya payah loh. Iya, memang ini fikih ya. Fikih itu sebenarnya perempuan tidak perlu keluar dari rumah kalau memang suaminya sudah mampu untuk ngajari sendiri. Makanya sebenarnya adalah laki-laki juga harus tahu kaitannya dengan masalah haid. Kalau dia tahu semestinya bahaya. Dari sisi agama, dari sudut pandang agama sebenarnya laki-laki tidak boleh menikah sebelum tahu masalah haid terlebih dahulu. Au zawalul mani, ataupun sudah hilang mane. Waqad baqiya, dan masih tetap minal waktu dari waktu tersebut qadra takbiratin lazimatuhu, maka wajib sholat tersebut bagi orang tersebut. Wakada, begitu juga ma sholat qoblaha, yang sebelum waktu tersebut, in jumiat, apabila bisa dijamak sholat tersebut ma serta sholat yang mempunyai waktu itu. Tadi permasalahan datangnya, ya. Sekarang hilangnya. Sekarang adalah masalah hilangnya. Apabila perempuan itu haidnya sudah sudah berhenti, ya. Berhentinya darah tersebut adalah pada waktu sholat, sekiranya masih cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram saja, maka orang itu wajib mengqadhoni sholat waktu itu. Satu contoh misalkan adalah perempuan itu waktu duhur misalkan habisnya jam 3 sore, waktu duhur habis. Perempuan haidnya berhenti jam 3 kurang 1 menit. Berarti ada sela waktu cukup untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Maka nanti perempuan itu segera mandi, kemudian wajib sholat duhur, wajib mengqadhoni sholat duhur tersebut, ya. Karena ya tidak mungkin dia sholat duhur itu tidak mungkin, karena tidak mungkin waktu itu bisa dikejar, ya. Hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Meskipun hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram saja, maka perempuan tersebut tetap wajib mengqadhoni sholat tersebut. Juga melakukan atau juga mengqadhoni sholat yang sebelumnya, apabila sholat sebelumnya itu bisa dijamak dengan sholat itu. Karena subuh itu tidak bisa dijamak dengan duhur, maka wajib qadhonya hanya duhur saja. Tetapi seandainya berhentinya haid tersebut misalkan waktu asar, maka dia wajib qadho asar, juga wajib qadho duhur, karena duhur bisa dijamak dengan asar. Nah, itu bagi perempuan, ya. Jadi misalkan waktu asar itu habisnya jam 6, ya. Jam 6 kurang 1 menit haidnya perempuan itu berhenti, maka perempuan tersebut wajib mengqadhoni sholat asar, juga mengqadhoni sholat duhur, karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Itu kaitannya dengan masalah ketika terjadi permasalahan perempuan, kaitannya dengan sholat itu sendiri.
Yajibu ala waliyyi sabi wa sabiyati al-mumayyizaini ay ya'muruhuma bis-sholati wa yu'allimuha ahkamaha ba'da sab'a sinin wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Kasaumin. Fasal menerangkan kewajiban orang tua ataupun istilahnya wali ya. Bagi setiap wali atau orang tua wajib memerintahkan anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya yang sudah usia tamyiz untuk melakukan sholat, wajib untuk mengajari sholat tersebut. Ini sebenarnya kewajiban yang sangat-sangatan sebenarnya ya, yang sangat baku, tetapi kadang-kadang kita lupakan ya. Sebenarnya juga ketika tidak dilakukan ya dosa, karena itu wajib ya. Jadi anak 7 tahun itu menurut pendapat ulama-ulama fikih adalah sudah menjadi standar tamyiznya seorang anak. Jadi kalau anak sudah usia 7 tahun itu ulama fikih sepakat bahwa anak itu sudah dihukumi tamyiz. Ketika kita sudah mempunyai anak, usianya sudah 7 tahun, anak itu belum wajib sholat. Tetapi orang tua wajib memerintah anak itu untuk melakukan sholat. Masalah mau dan tidak urusan nanti. Tetapi kita memerintahkan hukumnya wajib. Kalau kita tidak memerintahkan, kita dosa. Nah, anak itu tidak sholat tidak dosa. Tetapi ketika kita membiarkan anak itu tidak sholat, kita terkena dosa. Lain kita sudah memerintah anak itu tidak sholat, berarti gugur dosa kita. Tetapi kalau kita membiarkan anak itu main, tidak memerintahkan anak itu untuk melakukan sholat, kita terkena dosa. Berapa dosa kita, Pak? Kalau menghitung dosa ini. Jadi ketika anak kita sudah usia 7 tahun, masalah anak itu mau sholat ataupun tidak mau sholat itu urusan nanti. Tetapi kewajiban kita sebagai orang tua wajib memerintahkan anak itu untuk melakukan sholat. Tidak hanya wajib memerintahkan sholat, tetapi juga wajib mengajari tata cara sholat. Kalau tidak mengajarinya, ya kena dosa juga. Nah, ini juga menjadi problem sebenarnya Pak ya. Kadang-kadang kita ketika sudah menyekolahkan anak, perasaannya sudah bebas, semuanya sudah beres ya. Padahal juga harus dikaji, apakah ketika anak kita disekolahkan di sekolah itu diajari sholat atau tidak. Kalau tidak diajari sholat, ya bapak, orang tua tetap terkena dosa karena tidak mengusahakan anak itu tahu sholat. Makanya kalau cari sekolah anak, jangan cari yang favorit, tapi di situ pelajaran-pelajaran wajib dipelajari atau tidak. Kalau menurut hukum ini, kita menyekolahkan anak di SD, kalau anak itu tidak diajari di rumah, orang tua itu dosa terus. Terpaksa kami ngomong Pak ya, supaya kita sedikit banyak bisa mengurangi dosa kita dengan usaha yang lain kan. Karena kalau kita hanya mengharapkan pelajaran sholat itu dari sekolah, terus sekolah umum, kami rasa tidak cukup, bahkan anak itu belum bisa mampu untuk melakukan sholat itu sendiri ya. Apalagi sekarang sekolah itu dibatasi ya Pak ya. Sekarang kan dibatas, masuk SD itu harus sudah nah itu malah lebih bahaya lagi semestinya bagi kita umat Islam. Kalau orang bukan yang lain alam. Cuma bagi kita umat Islam, kita harus jeli dengan permasalahan yang seperti ini. Kita sebagai orang tua wajib memerintahkan sholat, wajib mengajari sholat. Kalau kita sekolahkan kemudian di sekolah itu tidak diajari sholat, maka kita masih terkena hukum dosa seterusnya selama anak itu tidak bisa sholat, ya kita dosa terus. Itu adalah gambaran sekarang yang mungkin perlu kita menjadi perhatian kita. Sekiranya kita menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah SD, maka kita wajib untuk memprivatkan anak itu kaitannya dengan masalah sholat ya. Kalau tidak diprivatkan, maka kita dosa terus. Kalau tidak bisa mengajari sendiri ya. Wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Kemudian kita wajib memukul anak tersebut, sobiyah tadi, ketika anak itu sudah berusia 10 tahun tetapi tetap saja tidak mau melakukan sholat ya.
Nah, ini sebenarnya kita mengambil iktibar dengan keterangan ini adalah kita itu sebenarnya ketika perhatian terhadap anak kita, sayang terhadap anak kita, semestinya harus lebih dominan sayang secara hakiki, bukan secara lahiriah, ya. Kalau kita sayang secara lahiriah, anak kita manjakan, minta apa kita belikan, ya. Ingin ini itu kita turuti, itu hanya sebatas lahiriah. Tetapi kalau membuat anak itu justru tidak jauh dengan agama, tidak tahu dengan agama, justru kita telah menyesatkan anak kita sendiri, ya, justru kita telah menyesatkan anak sendiri. Mungkin kita kadang-kadang tidak bisa membayangkan, tetapi coba kita malam ini kita bayangkan, ya. Suatu contoh gambaran misalnya dibayangkan secara lahiriah adalah ketika anak kita tidak tahu agama, tidak tahu kewajiban dan lain sebagainya, maka secara hukum syariatnya anak itu besok di akhiratnya akan masuk neraka. Sekiranya demikian kita bisa membayangkan anak itu masuk neraka, sekiranya kita disuruh milih untuk memaksa anak itu dijewer dengan anak itu kena api, kira-kira milih mana gitu? Jewer. Ya, itulah gambaran kita harus memaksa anak kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan beralasan sayang secara lahiriah kemudian justru mengorbankan secara hakiki. Ini sebenarnya sangat bahaya. Jadi ketika kita sayang terhadap anak kita, sebenarnya jangan diungkapkan dengan suatu kasih sayang secara lahiriah saja, tetapi justru kasih sayang secara batiniah itu yang harus menjadi prioritas. Ada suatu hadis Nabi, ya. Ada suatu hadis Nabi yang begitu mungkin bisa menyentuh hati kita masing-masing. Nabi kita Muhammad SAW itu begitu sangat sayang terhadap cucunya, yaitu Hasan ini nurani, secara manusia semuanya demikian. Kalaupun ada orang tidak sayang kepada anaknya, tetapi kalau kepada cucunya dia pasti takluk. Kalaupun seandainya ada orang itu tidak sayang terhadap anaknya, tetapi kalau dengan cucunya dia pasti takluk, tidak berkutik. Ya sama yang dialami Nabi Muhammad alaihissalam. Pada suatu saat Nabi Muhammad itu pas mengajar para sahabat, karena begitu sayangnya terhadap Hasan Husain berbuat apa saja Nabi Muhammad tidak mampu untuk marah, tidak mampu untuk melarang, juga tidak mampu untuk menolak. Sampai Hasan Husain main di punggung Nabi, naik ke Nabi diam saja, merasa nyaman saja, tidak mampu berkutik apa-apa. Kemudian setelah itu datang Sayyidina Ali. Ketika Hasan Husain melihat Sayyidina Ali datang, kemudian Hasan Husain merasa takut. Akhirnya duduk di samping Nabi dengan manis, dengan baik. Nabi juga terheran, kenapa anak ini tadi begitu liarnya, misalnya begitu riangnya, kok tiba-tiba kemudian merasa ketakutan duduk manis. Kemudian ditanya, kenapa kamu? Dijawab oleh Hasan Husain, aku takut kepada ayah, takut kepada Ali. Karena Nabi merasa tersinggung, orang yang sangat disayangi ini merasa ketakutan. Sayyidina Ali dimarahi oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali dimarahi oleh Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW langsung mendapatkan teguran yang begitu sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril memberi wahyu kepada Nabi Muhammad adalah qaulul ali utruk aliyan ya Rasulullah yuhsinu ta'dibahu. Wahai Muhammad, wahai Rasul, yang tepat itu apa yang dilakukan oleh Ali, ya. Oleh sebab itu tinggalkan Ali, biarkan Ali mendidik anaknya dengan baik, biar mendidik agama anaknya dengan baik. Kemudian ketika Nabi mendapatkan teguran yang begitu keras dari Allah, kemudian Nabi langsung mengucapkan sebuah hadis, statement sebuah hadis adalah mana halawalidun liwaladi khairun min husnit ta'dib, ya. Tidak ada suatu pemberian yang paling berharga yang diberikan orang tua kepada anaknya melebihi bekal pendidikan agama yang baik, ya. Jadi tidak ada suatu pemberian orang tua kepada anak yang paling berharga yang akan didapatkan anak itu melebihi bekal pendidikan agama yang baik, ya.
Makanya tadi di sini pun digambarkan oleh Kiai Musonef adalah untuk kebaikan kita harus memaksa anak itu supaya anak itu menjadi baik. Jangan diukur dengan lahiriah. Wah, kita tidak sayang kepada anak. Suatu contoh misalkan anak disuruh mondok. Oh, orang tua itu tidak sayang kepada anaknya, anak kok disuruh. Justru ketika kita menyuruh memaksa anak untuk mondok dan lain sebagainya, karena begitu sayang kita terhadap anak itu sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita terbawa perasaan enggak tega, masih kecil kok harus. Justru itulah yang harus kita lakukan ketika kita sayang terhadap anak, supaya anak itu bisa mendapatkan pendidikan agama dengan maksimal. Kalau pendidikan agama secara maksimal ya harapannya adalah lebih berharap bisa menjadi soleh dan solihah. Kalau dia tidak mendapatkan pendidikan agama dengan baik, ya bagaimana bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu diantaranya gambaran di sini diibaratkan oleh Kiai Musonef adalah wayat deribuhuma. Kita wajib untuk memukul anak kita apabila anak kita sudah umur 10 tahun tetapi masih saja tetap tidak menjalankan sholat. Jadi memukul itu adalah ungkapan kita wajib memaksa anak itu untuk sholat itu ya. Jadi tidak hanya sebatas perintah tetapi sudah berkewajiban untuk memaksa. Nah, memukul ini juga istilahnya diatur secara syariat. Ghairu mubarrih. Ketika kita memukul anak ya jangan sampai melukai, kemudian dijadikan sasaran amarah ya juga tidak ya. Jadilah memukulnya ini adalah memukul kasih sayang ya. Itu paksaan supaya anak itu bisa benar-benar menjadi yang baik. Kasaumin atau qahu, begitu juga kita wajib memerintahkan dan juga memaksa anak itu untuk melakukan puasa apabila memang dirasa sudah mampu. Ketika sudah mampu puasa ya diperintahkan untuk puasa. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma. Kewajiban lagi bagi seorang wali adalah yaitu mengajari anak laki-laki, anak perempuan tadi yang sudah tamyiz, setiap sesuatu yajibu yang wajib alaihima bagi anak itu sendiri. Di antaranya lagi ini kiasan. Kalau tadi yang dipokokkan, keterangan pokok difokuskan pada sholat, semestinya tidak hanya sholat saja, tetapi setiap hukum wajib yang harus diketahui oleh anak itu, maka kita pun wajib untuk mengajarkan kepada anak itu ya. Jadi tidak hanya sholat saja. Suatu contoh misalkan tauhid ya, masalah ketuhanan, itu ada sesuatu yang baku yang wajib diketahui oleh anak. Maka kita pun ya wajib mengajari anak itu tentang tauhid. Begitu seterusnya. Pokoknya segala permasalahan yang wajib dihadapi oleh anak itu, wajib dilakukan oleh anak itu, maka kita wajib mengajarinya. Wama yakrumu, kemudian juga kita wajib mempelajari setiap sesuatu yang haram, maksudnya sesuatu yang harus ditinggalkan. Yang haram apa saja juga harus diketahui oleh anak itu, harus disampaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Wa yajibu ala wulatil amri, kemudian wajib bagi para penguasa wulatul amri qatlu tarikis shalah kaslan in lam yatub, yaitu membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas apabila tidak mau segera bertobat. Ini hukum syariat tapi ya. Kami menyampaikan hukum syariat, bukan menentang pemerintah, bukan. Jadi hukum syariat semestinya seandainya Indonesia ini kok berdasarkan syariat, maka pemerintah wajib memaksa setiap umat Islam, orang yang sudah mukallaf untuk melakukan sholat. Apabila tidak sholat wajib dipaksa. Apabila dipaksa kok masih juga tidak mau, wajib dibunuh. Syariat tapi Pak ya. Kembali lagi kami garis bawahi ini hukum syariat. Ini hukum syariat. Begitu juga misalnya kaitannya dengan masalah murtad. Ketika ada orang Islam kemudian keluar dari agama Islam, maka orang itu wajib segera disuruh kembali ke Islam. Kalau dia tidak mau kembali ke Islam, ya pemerintah juga wajib membunuh orang tersebut. Tetapi hukum syariat.
Kemudian wa hukmuhu, adapun hukumnya orang yang meninggalkan sholat tetapi karena malas tadi adalah muslimun, itu masih dihukumi karena kita mengikuti madhab Imam Syafi'i ya. Kalau madhabnya Imam Syafi'i adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat tetapi meninggalkannya karena malas, bukan karena menganggap sholat itu tidak wajib ya. Itu masih dihukumi Islam. Tapi kalau orang itu meninggalkan sholat kemudian sudah mempunyai persepsi sholat itu tidak wajib, nah itu sudah kafir. Beda lagi Pak ya. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat kemudian persepsinya sholat itu tidak wajib lagi, maka orang itu hukumnya kafir. Makanya jangan sampai terjebak dengan ungkapan-ungkapan yang menyesatkan dari sufi-sufi yang tidak jelas. Wah, kalau orang itu sudah menjadi wali tidak sholat tidak apa-apa, malah kafir. Ya. Jadi ungkapan seperti itu malah bisa menjadi kafir ya. Selagi orang itu mukallaf tidak mungkin terlepas dari kewajiban sholat itu sendiri ya. Jadi kalau seandainya ada wali tidak sholat karena bukan mukallaf, yaitu ketika dalam keadaan majdub, hilang akalnya. Kalau selagi dia masih dalam keadaan sadar ya, maka ya tetap wajib sholat. Kalau tidak sholat ya tetap dosa. Bahkan kalau wali tidak mungkin tidak sholat gitu loh ya. Ini jangan salah persepsi. Wah, kalau sudah jadi wali tidak sholat tidak apa-apa, malah kafir kalau tidak sholat ya. Jadi pernyataan tidak sholat tidak apa-apa inilah yang malah menjadi kafir, bukan tidak sholatnya. Kalau tidak sholatnya tadi, kalau hanya sebatas malas, maka masih dihukumi muslim. Tetapi kalau sudah tidak sholat tidak apa-apa, ini yang malah yang menjadi kafir. Maka jangan terjebak dengan ungkapan-ungkapan orang-orang yang sok sufi tetapi tidak tahu kaidah-kaidah sufi itu sendiri ya. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, amara ahlihi, memerintahkan keluarganya, biha, untuk melakukan sholat, wa qahruhum, kemudian juga wajib memaksanya. Nah, ini kewajiban tidak hanya sebatas kepada anak, tetapi juga setiap keluarga yang ada hubungan keluarga, semestinya kita berkewajiban untuk memerintah dan untuk memaksa. Ya suatu contoh misalkan seorang suami ya wajib memaksa istrinya untuk sholat kalau sekiranya istri itu tidak sholat. Setiap keluarganya ahlihi, ataupun setiap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga, maksudnya ya Pak ya, dalam keluarga. Misalkan dia memungut anak angkat ya, misalkan ada anak angkat di situ ataupun ada saudara-saudaranya yang ikut yang menjadi tanggung jawab mereka, maka dia juga berkewajiban memerintahkan, juga wajib memaksa orang itu, semuanya itu untuk melakukan sholat. Wa ta'limuhum, wajib mengajarkannya, arkana, rukun-rukunnya sholat, wasuru toha, syarat-syaratnya sholat, kemudian wa mubtilatiha, dan yang membatalkan sholat, wa kulluman, dan setiap orang, qadara, yang mampu, alaihi, bagi orang tersebut, min ghairihim, dari selain yang tadi berarti adalah wali, kemudian wulatil amri, kemudian setiap orang muslim terhadap keluarganya ya. Semuanya yang mampu maka berada kewajiban. Ini mengambil dasar hadis Nabi adalah wa idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqal. Setiap orang mukallaf ketika melihat suatu kemungkaran maka dia wajib menghentikan kemungkaran itu dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan kekuatan maka dengan nasihat ataupun dengan lisan. Apabila tidak mampu juga untuk dengan lisan, maka kita wajib ingkar dengan hati, wajib membenci kemungkaran tersebut. Kalau kita tidak membencinya, tidak ingkar, maka kita kena dosa. Kita pun kalau mengkaji jenis ya, secara dalam kaitannya dengan dengan hadis tersebut, kita sering terjebak dosa tapi tidak terasa. Ketika atasan kita menjadi orang yang tidak taat Allah, kita benci kepada atasan itu. Ini satu contoh gambaran Pak ya. Kita terjebak dosa cuma kadang-kadang tidak terasa. Sekiranya kita mempunyai atasan dan atasan kita tidak sholat, gimana kira-kira Pak? Itu juga sebenarnya menjadi problem.
Kita wajib untuk memaksa atasan kita itu untuk sholat. Kalau tidak mampu ya menasehati. Kalau tidak tidak menasehati ya minimal harus membenci. Allah alam. Ini problem kita adalah kaitannya dengan masalah agama di akhir zaman ini. Mungkin itu untuk pengantar ujian kita. Mungkin ada yang kita bahas semua.